Hai hai hai, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di channel Dapur Sherina. Teman-teman, di video kali ini aku ingin share gimana caranya membuat donat gula dan bomboloni isi selai coklat yang rasanya enak banget dan lembutnya tuh tahan lama teman-teman. Donat ini hanya menggunakan satu telur loh. Nah, kok bisa ya lembutnya tahan lama dan rasanya juga enak? Berikut tips-tipsnya teman-teman. Tonton videonya, jangan di skip-skip ya. Tonton videonya hingga akhir. Ini dia bahan-bahan yang kita perlukan. 500 gram terigu cakra kembar, 120 gram gula pasir, 1 butir telur, 75 gram mentega putih, 50 gram margarin, 1 sendok teh ragi instan, seperempat sendok teh bread improver, setengah sendok teh garam. Nah, di sini aku menggunakan 200 ml air es ya teman-teman, bukan air dingin, tapi air yang ada kristal-kristal esnya seperti ini teman-teman. Sekarang kita ke cara membuatnya. Pertama-tama kita campurkan tepung terigunya, ragi, dan bread improver serta gula pasirnya. Kenapa sih pakai bread improver? Bread improver di sini gunanya untuk melembutkan loh teman-teman. Jadi pakainya dikit tapi hasilnya bagus. Kemudian kita masukkan telur. Tuang airnya sedikit-sedikit saja. Adonan donat sebaiknya tidak terlalu lembek ya teman-teman. Karena apa? Kalau terlalu lembek nanti setelah digoreng donatnya akan mengkerut teman-teman, tidak cantik. Jadi jika dirasa airnya sudah pas, tidak perlu menghabiskan sebanyak 200 ml teman-teman. Tapi di sini aku rasa cukup pas 200 ml, jadi aku masukkan semua. Lanjut aku memasukkan margarin dan mentega putihnya. Aku ulen sebentar dengan tangan teman-teman, tapi nanti aku lanjut menggunakan mixer spiral. Memasukkan margarinnya juga sebaiknya jangan langsung semua, tapi dibagi sedikit-sedikit seperti aku. Jangan lupa memasukkan garamnya juga paling terakhir. Kenapa terakhir teman-teman? Kalau di depan tadi atau di awal, garam bila bertemu dengan ragi, raginya menjadi tidak aktif teman-teman. Jadi sebaiknya garam kita masukkan terakhir ya teman-teman, bersama dengan mentega. Di sini aku lanjut memixer adonan menggunakan mixer spiral ya teman-teman. Aku tidak mengadonnya dengan tangan lagi. Ulen hingga menjadi kalis elastis ya teman-teman. Ciri-ciri adonan kalis itu teman-teman, bila disentuh dengan tangan dia sudah tidak lengket lagi. Bila kita tarik adonannya, dia tidak mudah putus dan membentuk lembaran tipis atau membran tipis seperti ini loh teman-teman. Itu namanya sudah kalis. Setelah kalis, adonan ini akan aku bulatkan. Tuh lihat teman-teman, mulus dan lembut kan teman-teman. Itu ciri-cirinya kalau adonan sudah kalis. Adonan ini akan aku diamkan tidak lama-lama, cukup 10 menit saja. Nah, ini dia setelah 10 menit adonannya akan aku bagi-bagi atau aku timbang. Di sini aku bagi menjadi ukuran 35 gram. Tapi kalau teman-teman mau lebih kecil atau lebih besar itu selera aja.
Tipsnya juga kalau membagi adonan atau memotong adonan jangan ditarik ya teman-teman, sebaiknya dipotong menggunakan alat seperti yang aku pakai, atau pisau juga boleh, yang penting adonannya jangan ditarik, nanti akan merusak tekstur donatnya loh teman-teman. Caranya untuk membulatkan adonannya seperti yang di dalam video ya teman-teman. Tuh, kalau permukaannya mulus seperti ini, dijamin setelah digoreng dia tidak akan retak teman-teman, dan permukaannya juga mulus. Teman-teman juga bisa merondingnya seperti ini, yang penting pastikan dia terbentuk bulat sempurna, mulus, tidak ada gelembung-gelembungnya ya teman-teman. Bagian bawahnya bisa kita rapikan seperti ini. Kita lanjutkan hingga semua habis. Kalau adonan sudah kalis, sangat mudah untuk membentuknya teman-teman, jadi pastikan menguleninya hingga kalis ya teman-teman. Setelah semua selesai seperti ini, kita lanjut untuk mencetaknya ya teman-teman. Pertama aku tabur terigu sedikit saja di loyang, dan aku celupkan jari telunjuk aku, kemudian aku lubangin tengahnya seperti ini. Jadi aku tidak memakai cetakan ya teman-teman, itu lebih bagus. Kenapa? Kalau menggunakan cetakan nanti adonan yang lebih-lebihnya itu kita ulen lagi atau kita bentuk lagi, hasilnya tidak akan bagus teman-teman. Jadi sebaiknya menggunakan tangan seperti ini saja, menggunakan jari, kemudian sedikit dilebarkan seperti ini, tapi jangan terlalu ditarik ya teman-teman, tapi sambil diputar. Nah, seperti ini aja teman-teman. Adonannya aku bagi dua ya teman-teman, setengah aku mau bikin bomboloni, setengah donat setengah bomboloni gitu teman-teman ya. Ini yang untuk bomboloninya, caranya juga mudah teman-teman, hanya dengan menekan-nekannya seperti ini saja, supaya dia menjadi agak tipis. Lanjutkan hingga semua adonan habis dicetak ya teman-teman. Setelah semuanya selesai, adonannya kita diamkan selama 1 jam ya teman-teman. Setelah 1 jam adonan akan mengembang, siap untuk digoreng. Tips menggoreng donat teman-teman, panaskan minyak gorengnya 20 menit sebelum waktu menggoreng ya teman-teman, menggunakan api sedang. Gunakan minyak yang banyak.
Dan awal memasukkan donat untuk menggorengnya, jangan langsung banyak ya teman-teman, atau tidak boleh banyak-banyak, sedikit saja dulu. Jangan membolak-balik donat saat dalam penggorengan, cukup satu kali balik saja teman-teman, agar white ringnya muncul ya teman-teman. Kenapa menggunakan api sedang? Karena kalau menggunakan api kecil, donat akan terlalu lama di dalam minyak dan akan menyerap minyak teman-teman. Kalau api besar, donatnya permukaannya cepat hangus, tapi di dalamnya belum matang teman-teman. Ini dia donat kita. Kelihatan white ringnya kan teman-teman, muncul. Untuk menggoreng donat yang kedua juga tidak boleh terlalu banyak teman-teman, karena kalau terlalu banyak, suhu panas di dalam minyaknya akan turun, membuat donatnya mengembang tidak sempurna teman-teman. Lembut, montok, menul-menul kan teman-teman. Nah ini dia untuk proses menggoreng yang kedua. Masukkan 6-7 buah, paling banyak 8 buah kalau memang penggorengan yang dipakai itu lebih lebar. Sama seperti awal, membalikannya hanya cukup satu kali saja, tidak perlu membolak-balikan terlalu sering. Kalau kita merondingnya mulus seperti tadi, donatnya akan cantik seperti ini teman-teman, tidak ada yang retak. Jadi pastikan saat meronding permukaannya mulus ya teman-teman. Tuh, menul-menul ya. Kemudian lanjut menggoreng untuk bomboloninya. Sama seperti menggoreng donat yang tadi, memasukkannya tidak boleh terlalu banyak. Membalikannya juga hanya cukup satu kali balik saja. Lanjutkan menggoreng hingga bomboloninya habis.
Setelah donat dingin, teman-teman bisa memberikan topping, bisa mengoles dengan buttercream dan menaburnya dengan meses atau keju juga boleh, tapi di sini aku hanya menggunakan gula donat saja, teman-teman. Gula donatnya aku balur seperti ini saja. Ini dia donat gulanya udah siap. Lanjut untuk membuat bomboloninya. Pertama aku gulingkan ke gula donat. Kemudian aku lubangi tengahnya menggunakan pisau atau gunting. Aku semprotkan ke dalamnya selai coklat. Tapi kalau teman-teman mau selai stroberi juga boleh. Tapi di sini aku pakai selai coklat. Ini dia donat gula dan bomboloni isi coklat kita. Gimana teman-teman? Mudah kan? Lihat deh bentuknya menul-menul dan lembut banget kan teman-teman. Nah, tips menyimpannya harus di tempat yang tertutup atau di wadah tertutup ya teman-teman. Pastikan teman-teman mencoba resep ini di rumah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika teman-teman suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton.